Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fauziah dengan NIM 120 162 1050 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta. Saya akan memberikan penyuluhan mengenai peristilahan dalam bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah Perencanaan Bahasa dengan dosen pengampu Ibu Dr. Liliana Mulyastuti MPD. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih peristilahan itu? Apa bedanya istilah dan tata istilah? Serta ada apa aja sih syarat yang harus dipenuhi jika satu kata atau frasa dapat digunakan menjadi sebuah istilah? Hari ini kita akan mengulasnya bersama saya Putri Fauziah. Sebelum jauh membahas mengenai peristilahan bahasa Indonesia, ada baiknya kita lebih dulu nih berkenalan dengan apa sih istilah itu. Nah, menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007, mengungkapkan bahwa istilah adalah sebuah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambing untuk mengungkapkan dengan cermat sebuah makna dari konsep dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni. Lalu apa sih tata istilah itu? Nah, menurut sumber yang sama, tata istilah atau terminologi adalah sebuah perangkat asas dan ketentuan pembentukan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkannya. Jadi, istilah dan tata istilah adalah dua hal yang berbeda tapi saling bersangkut paut. Teman-teman, tahu tidak sih kalau istilah itu ada dua jenisnya loh? Apa saja ya? Yang pertama adalah istilah umum dan yang kedua adalah istilah khusus. Yuk kita bahas lebih jauh. Istilah umum. Istilah umum adalah sebuah istilah yang awalnya berasal dari sebuah bidang tertentu, namun karena sering digunakan pada bidang-bidang yang lain dan juga secara umum, maka pada akhirnya istilah ini kemudian menjadi kosakata yang umum. Contohnya adalah anggaran belanja. Anggaran belanja ini adalah istilah yang kerap digunakan dalam bidang ekonomi. Tapi karena ini sudah sangat umum digunakan, maka istilah ini menjadi istilah umum. Yang kedua adalah daya. Daya ini adalah istilah yang akrab digunakan dalam bidang fisika ataupun bidang lainnya. Dan ini kemudian menjadi kosakata yang umum dan menjadi istilah yang umum juga. Dan yang terakhir contohnya adalah takwa. Takwa biasanya kita jumpai dalam bidang agama, bidang religius. Dan ini karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemudian kosakata ini dapat dijadikan menjadi istilah umum. Istilah khusus. Istilah khusus ini berbeda dengan istilah umum. Kalau tadi istilah umum, kosakatanya secara umum digunakan, tetapi istilah khusus ini hanya dapat digunakan pada satu bidang tertentu, yakni bidang itu sendiri. Contohnya adalah appendektomi. Ini adalah sebuah istilah di bidang kedokteran yang untuk memaknai sebuah proses ataupun operasi dari penderita usus buntu. Kemudian ada bipatride. Bipatride ini biasanya digunakan dalam bidang kewarganegaraan atau hukum. Dan ini bermakna sebagai seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Lalu, bagaimana sih sebuah istilah pada akhirnya digunakan atau muncul? Apakah istilah itu muncul begitu saja? Atau main klaim saja? Tentu tidak. Dalam pembentukan istilah, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ini dia syarat-syaratnya.
Dalam pembentukan sebuah istilah harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Yang pertama adalah istilah yang digunakan atau dipilih ini berasal dari sebuah kata atau frasa yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep dari makna yang dimaksud. Dan juga tentunya frasa atau kata ini tidak menyimpang atau melenceng dari makna itu sendiri. Yang kedua adalah istilah yang dipilih ini adalah frasa atau kata yang paling singkat jika dibandingkan dengan pilihan lainnya yang berasal dari rujukan yang sama. Jadi kita harus memilih dari yang paling singkat. Yang ketiga adalah bermakna ataupun bernilai konotasi yang baik. Jadi bukan makna yang buruk. Yang keempat adalah sedap didengar atau eufonik. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah istilah ini merupakan bentuknya seturut dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, proses pembentukan istilah terdapat beberapa macam nih. Di antaranya adalah yang pertama, penerjemahan langsung. Istilah Indonesia dapat dibentuk lewat penerjemahan berdasarkan kesesuaian makna, tetapi bentuknya tidak sepadan. Contohnya adalah supermarket yang kemudian diterjemahkan menjadi pasar swalayan. Lalu ada merger yang diterjemahkan menjadi gabungan usaha. Yang kedua adalah penyerapan istilah. Penyerapan istilah ini terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal. Contohnya adalah kamera yang menjadi kamera. Jika dalam bahasa Inggris, huruf depannya adalah C, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diserap menjadi bahasa Indonesia, C diganti menjadi huruf K. Kemudian ada juga sistem. Jika di dalam bahasa Inggris bentuknya dengan Y, dan kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, Y diganti menjadi I. Lalu ada penyerapan dengan penyesuaian ejaan tanpa penyesuaian lafal. Contohnya adalah design. Dalam bahasa Inggris, tatanan hurufnya adalah D, E, S, I, G, dan N. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi design dengan tatanan huruf D, E, S, A, I, N. Yakni huruf G-nya dihilangkan dan diganti menjadi AI. Lalu ada juga istilah science, yang dalam bahasa Indonesia diserap kemudian menjadi science. Kemudian ada juga penyerapan tanpa ejaan tetapi dengan penyesuaian lafal. Di sini contohnya adalah bias dalam bahasa asing. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi bias. Lalu dalam bahasa asing juga ada istilah nasal, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi nasal. Yang terakhir adalah penyerapan tanpa penyesuaian ejaan dan juga tanpa penyesuaian lafal. Contohnya adalah status quo yang kemudian menjadi in vitro. Lalu ada juga allegro moderato menjadi divide et impera. Namun ada juga istilah yang digunakan tetapi tidak menggunakan huruf miring. Contohnya adalah golf. Kemudian dalam bahasa Indonesia hurufnya tidak dilakukan dengan miring, tetapi tetap dengan pembacaan lafal yang sama, juga dengan ejaan yang sama.
Demikian pembahasan kita mengenai peristilahan bahasa Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.